Terkait dengan MAKN kan salah satu targetnya adalah bagaimana sih generasi muda itu Ya. cinta terhadap budaya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh MAKN sendiri, Bunda? Ya, pertama kita mengadakan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi tentang terutamanya di daerah. Karena di daerah sendiri kadang-kadang kerajaan ini dianggap tidak tertarik karena memang banyak yang belum, kan kerajaan-kerajaan keraton-keraton ini banyak kan sudah ratusan tahun umurnya. Nah, revitalisasinya belum menyeluruh. Jadi masih kusam, belum. Lalu museumnya semuanya belum ada yang modern kecuali di Kesepuhan, ya kan? Iya, betul. Dan ini perlu adanya tangan negara. Karena ini adalah cagar budaya, aset negara dalam budaya, gitu. Nah, ini kita dari keluarga lah yang menyosialisasikan kepada turunannya dulu nih untuk menjaga. Setelah itu baru kepada sekolah-sekolah. Kalau dari MAKN-nya sendiri kita bekerja sama dengan seluruh kementerian apa semua. Walaupun memang sudah ada kerjasamanya, tapi belum apa yang kita harapkan. Kita hanya berharap bahwa kita sedang berjuang untuk menjadikan undang-undang adat kerajaan supaya bisa diketok palu dan ada dana APBN dan ada sebuah misalnya komite atau misalnya kayak kalau pramuka ada Kuarnas, lalu olahraga ada KONI, lalu apalagi Dewan Ekonomi ada, kok kerajaan nggak ada nih? Nah, kalau kerajaan ada terus kita berharap juga nih ininya Prabowo ada Kementerian Kebudayaan yang bisa nanti mengurus tentang juga keberadaan kerajaan. Padahal berdirinya negara ini salah satunya adalah kerajaan-kerajaan yang bersatu. Iya, DNA-nya ada. NKRI dari kerajaan, gitu loh. Jadi benar-benar. Jadi kalau mau cerita ini, Bunda lagi buat buku, ya. Perjalanan Bunda selama hampir 20 lebih tahun, 20 tahun dan sudah 102 keraton apa kerajaan dan daerah yang Bunda kunjungi. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi dan bisa menggugah para milenial dan tak ada ininya juga. Bunda sedang berusaha pendekatan dengan para muda seperti Mas, karena Bunda sudah berusia lansia. Kita tidak menutup bahwa media IT, medsos itu penting sekali buat informasi. Lalu yang kedua, mungkin cara-cara tradisional kita dikemas dengan cara yang lebih modern, yang supaya dikenal sama anak-anak muda, misalnya lewat animasi, lewat apa-apa. Nah, itu sekarang kita lagi bergerak menuju sana. Jadi Bunda sangat senang sekali untuk bisa bekerja sama dengan kaum muda. Dan seperti saya datang sekarang ini di Putra Putri Pariwisata, mungkin pada the next salah satunya ada poin, ada misalnya diikutkan dia harus mengetahui kerajaan-kerajaan dari misal dia daerah datang dari mana, dari Medan. Oh, di Medan ada kerajaan apa? Medan itu ada Melayu dan ada Batak. Melayu itu ada 4 kerajaan besar. Delhi, Sumut, ya. Lalu ada Asahan, lalu ada Deli Serdang dan satunya Langkat. Ada 4 loh. Di bawahnya ternyata ada lagi 7. Deli Serdang, Tebing, coba. Dan semuanya ada keratonnya. Malah keraton Deli Serdang Bedagai dipakai sama bupati. Nah, misal dia mengaku dari mana? Di sana ada nggak kerajaannya? Nah, disuruh dong tahu, kan gitu kan? Nah, mungkin itu menjadi sebuah ini juga pengetahuan sejarah supaya dia bisa datang. Nah, ya saya berharap mudah-mudahan besok-besok ada pemilihan putri keraton dong yang bisa mengangkat apa sih di dalam keraton itu. Jangan gini, kita tidak lagi feodal seperti yang disangka zaman orang, kalau putri-putri kerajaan tuh feodal gini-gini. Enggak, bangsawan. Justru kita sekarang bagaimana cara kita melebur. Nah, sekarang seperti Gusti Bre, Mangkunegaran. Dia seorang sultan yang muda, lalu Deli muda juga, Bima sultannya muda juga. Mereka biasa saja malah jadi anggota DPRD atau apa. Coba ditanyakan, gimana, enak gak sih jadi keturunannya raja, jadi sultan, gimana? Kan bisa saja itu menjadi inspirasi. Karena, nah, semua itu yang paling penting adalah kita bangga dengan budaya kita. Nah, di lapangan nih Bun, banyak sekali fenomena yang mengaku Raden, Elang, Raja gitu. Menurut Bunda seperti apa sih fenomena itu? Gini,
Kalau pengakuan itu kan pastinya ada motivasi. Ya. Motivasi itu pasti dari kembali lagi kepada orangnya. Ya. Tapi kita kembalikan lagi, yang namanya nasab, nasab itu berurusannya dengan Allah. Ya. Kita dilahirkan dari siapa? Bunda, atas nama bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Adakah keturunan nasabnya itu sampai sana? Nah, kalau tidak ada, untuk apa kita mengaku yang seperti tadi? Karena yang kita pakemin adalah nasab tadi. Ya kan itu. Tapi kan kebanyakan orang sekarang ini mencari sebuah popularitas, kedudukan. Karena kalau dia dengan karya nyata yang belum, mungkin orang tidak peduli. Tapi kalau begitu dia ngomong, misal Mas bilang, saya elang ini, oh kan gitu. Ya, jadi itu malah saya kadang-kadang, makanya saya kenapa lebih senang dipanggil Bunda. Kan di mana-mana boleh tanya, dimanapun saya selama ini dipanggil Bunda Yani. Padahal gelar saya seabrek-abrek ibaratnya. Tapi kan itu bukan sebagai sebuah yang harus disombongkan, karena itu nasab. Apalagi Bunda dapat gelarnya kalau karena saya mungkin selama ini berkomunitas dari daerah lain, saya diberikan kerabat dekat menjadi, misalnya kayak di Lampung, saya itu diangkat namanya yaitu Raden Ayu Minak Gusti Angkonan Dalom, adik kesayangan Sultan. Yang waktu pemberian gelarnya itu diupacarakan adat. Nah itu sampai seumur saya nanti berurut tetap dibawa. Lalu di Buton, saya Wauti Momo Lambo Adhati Mama Masurah. Itu artinya anak perempuan kesayangan Sultan yang mengurus budaya. Itu dipacarkan adat sampai waktu itu datang presiden ya apa semua. Nah, buat saya itu amanah. Saya sendiri sudah ada dari bapak saya. Nah, ternyata dari mana-mana dikasih. Ada 7 yang saya dikasih. Nah, seperti itu kan saya bukan nasab dari ini, tetapi diberikan penghargaan. Dengan kehormatan ya? Kehormatan. Kalau yang saya punya kan dari orang tua. Gitu loh, Mas. Oke, berarti kan sebenarnya gelar-gelar itu bukan untuk ditunjukkan, disombongkan lah ya? Bukan. Kadang saya melihat juga gelar-gelar misalnya Raden, Elang tidak sesuai dengan gelar yang disandangnya gitu. Justru malah kan kalau kita memakai gelar itu harusnya tindak lakunya, betul. Lalu dia di dalam masyarakatnya bagaimana, karena yang dulu diajarkan kami waktu di dalam keraton atau pada waktu masih orang tua ada itu, justru kita tuh harus lembah manah. Bicara kita tidak boleh keras, dalam arti kata sama orang tua, sama ini. Lalu ada bahasa yang kromo inggil ya, kalau dengan orang tua bagaimana, dengan sesama bagaimana, dengan anak bagaimana, itu lebih parah lagi gitu loh. Nah sekarang kan tidak bisa begitu, kecuali di dalam. Kayak seperti kami di komunitas yang bukan raja atau permaisuri atau ini dipanggilnya yang mulia. Tapi begitu raja, paduka yang mulia. Paduka yang mulia. Nah kan beda. Tapi kan itu di komunitas kita. Nah kalau di luar kan diketawain. Mana ada sih ada gini-gini kan gitu ya. Tapi kan emang masih zaman kerajaan gitu. Ya kan begitu pastinya. Tapi kita kan tetap harus jaga itu. Gitu. Nah, untuk merawat budaya kerajaan sendiri itu sangat luar biasa. Seperti di Semenep itu ada 4 kegiatan budaya yang sangat besar. Apa? Adanya menyuci keris-keris pusaka, lalu adanya budaya yang namanya haul, ada itu kan yang harus dijaga terus. Nah itu kalau tidak negara ikut campur bagaimana? Sekarang kan tidak ada kedaulatan lagi di kerajaan, hanya cagar budaya. Kalau kita nggak sendiri, dari dalam kita sendiri yang bergerak, siapa? Gitu loh Mas. Betul. Itu sekarang saya ingin sekali saya mendekat kepada para milenial dan kaum Z. Saya masuk milenial nggak ya? Ya masuk lah. Masuk ya. Jadi itu Mas. Oke. Siap. Terakhir nih pesan-pesan Bunda buat kaum milenial supaya cinta terhadap budaya dan tradisi Nusantara, Bun. Ya jadi gini, cobalah browsir ya. Kan anak-anak sekarang pinter banget tuh browsing ya. Browsing. Lihat sejarah-sejarah berdirinya NKRI dan sejarah-sejarah kerajaan dan bagaimana kita sejak zaman dulu sebetulnya sudah terkenal di dunia, apalagi di Asia Pasifik. PB10 itu terkenal paling kaya di Asia Pasifik, besar.
bagaimana kebesaran Sriwijaya, bagaimana kebesaran Majapahit, bagaimana kebesaran yang namanya kerajaan-kerajaan itu. Lalu dengan maritimnya, dengan jalur sutranya, dengan jalur rempahnya, itu luar biasa di dunia. VOC pada waktu itu Batavia kita dikenal tempat perdagangan paling terkenal di dunia, ya. Dan sekarang masih banyak peninggalan-peninggalan di museum-museum. Cobalah anak muda sekarang itu browsing hal-hal demikian. Nanti kalau sudah masuk ke dalam itu akan mengasihkan. Karena apa? Merasakan timbulnya kebanggaan kepada diri kita, bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa besar dan itu harus dikembalikan lagi. Akar dan budayanya itu masih ada sekarang. Kamu lihat coba di Cina. Cina itu banyak kerajaannya, tapi sudah tidak ada yang namanya keturunannya lagi. Tapi ceritanya banyak banget. Ya. Lalu di Korea itu hanya istananya aja kosong. Tidak ada lagi keturunannya. Lalu di Jepang, tapi kenapa budaya mereka sangat tinggi? Karena tetap dijaga. Nah di kita ini keratonnya masih ada, keturunannya masih ada. Nah ini kita coba harus ini. Kita nggak pengen jadi matahari kembar, kita justru ingin menjaga budaya ini. Karena budaya kita luhur banget dan tinggi sekali. Dan tidak ada di dalam satu negara yang memiliki banyak ragam adat, tradisi, budaya seperti Indonesia. Dengan ragamnya semua, wastra, yaitu bagaimana batik, bagaimana tenun, bagaimana yang namanya tenun itu di mana-mana bagus-bagus, itu semuanya dari Indonesia. Batik dari Indonesia yang sekarang diklaim di Malaysia. Kalau kita melihat itu, maka kita akan bangga deh sama Indonesia. Oke. Nah menarik tadi apa yang kita bincangkan tadi. Ada note dari Bunda ingin membuat semacam pemilihan putra-putri Keraton Nusantara. Ya, bukan maksudnya putri itu harus di keraton ya, bukan. Tapi duta ya. Duta keraton yang tahu nih bahwa Indonesia ini masih banyak keraton-keraton gitu loh. Nah itu belum ada di Indonesia? Belum. Oh, oke. Belum ada. Nanti saya coba fasilitasi ya teman-teman. Amin. Dan saya rasa itu menjadi sebuah gini, ratu-ratuan yang sesungguhannya. Ya, karena kan ini diangkat dari sebuah kerajaan-kerajaan. Kalau kita lihat kemarin aja, saya bersyukurnya gini, oh iya ya, oke, kebaya dijadikan nasional. Padahal ini adalah baju kita sehari-hari kalau kita di keraton gitu loh. Kalau orang luar pakai kemben. Nah, tapi itu diangkat ya udah alhamdulillah menjadi sebuah keputusan daripada pemerintah menjadikan kebaya pakaian nasional kan gitu, ya kan? Dan saya yang berhijab sebagai orang muslim fine-fine aja pakai kebaya gitu. Iya. Oke, ya, itu aja. Makasih. Siap. Silahkan. Terima kasih teman-teman semuanya ya, tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Ratu Yani, semoga memberikan manfaat ya, inspirasi buat teman-teman khususnya anak muda. Oh ya, ada satu lagi kurang. Ya. Tahun ini kita ada festival adat Kerajaan Nusantara yang ketiga. Yang pertama dulu di Sumedang, yang kedua di Wakatobi, karena di Wakatobi ada Kerajaan Wanse di bawah Kesultanan Buton. Besok ini ada Kerajaan Rote. Di mana? Di Rotendao, NTT. Kapan? Itu insya Allah bulan Oktober. Oh siap. Nah itu akan dihadiri oleh Pak Presiden ya, habis dilantik dia ya. Jadi ada festival keraton di sana, ada nanti semua keraton-keraton Nusantara akan berkumpul dan membawa keseniannya. Datang ya, nanti kita akan nanti lihat. info ya Bunda ya. Iya siap. Oke, terima kasih Bunda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses terus. Oke. Salam budaya. Salam budaya.